Oh, they say people Dedi, come, Christine tuh sayang say betul sama people Dedi. go. This particular Meskipun time meskipun is Christine extra tidak special. dibesarkan sama Dedi, Now you might be tapi gone. Christine bangga banget, bangga banget bisa punya orang tua hebat kayak Dedi yang bisa terima Christine dengan agama Kristen. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Saya terima nikahnya Christine Natalia Intan Pato binti Nelvin Bondi Pato dengan maharnya cincin emas 4 gram dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita bisa lihat ya gimana perasaan seorang anak gitu ya ketika mau menikah. Apalagi menikah itu kan momen-momen yang sakral, momen-momen yang benar-benar kita tuh ngelepas gitu ya, ngelepas yang namanya istilahnya dulu kita diasuh sama orang tua kita, tapi sekarang udah mulai ada sosok pria baru yang akan membimbing kita menjadi imam kita. Dan di sini juga begitu viral karena Christine ini memiliki ayah seorang pendeta. Hold dulu, sebelum kita cerita lanjut, mendingan subscribe dulu. Oh, Gitu. baiklah. Nah sekalian, Ya. kita juga hari ini kita juga bakal komunikasi nih, walaupun terbatas dengan jarak, tapi ya masya Allah selama pandemi ini ternyata kita tidak apa ya membatas jarak tersebut, malah kita Malah, bisa berkomunikasi lewat sosial media. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bisa tanya-tanya langsung. Iya. Kita akan tanya gimana sih perasaannya Christine ketika dedinya datang ke acara pernikahannya, dan seperti apa sih sebenarnya cerita yang sebenarnya gitu, karena kan Benar. kita selama ini cuma taunya di sosial media aja. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, sambil nonton ini sebelum kita sedih-sedihan, romantis-romantisan, ada baiknya minum kopi dulu. Oh. Kopi yang paling ini yang paling indah ini, paling indah paling nikmat itu emang aku ngopi. Betul, ini Gitu. juga. Dan apa namanya? Kalau baju pria kayak pakai baju aku, Arya Kuntum. Oke. jadi- Kalau ini? Ini aku pakai Makaila. Makailah, aduh. Ya, oke kalau gitu. Ya mudah-mudahan akan menambah nuansa romantis hari ini, ya. Iya, terus saya nggak ada minumnya. Karena emang buat istrinya aja, suaminya nurut Lupa. aja. Waduh, teman-teman semua, ini nonton videonya itu mengharukan, jelas ya, mengharukan, kemudian viral. Value dari toleransi, kerukunan umat beragama yang kita rindukan gitu. Ini sepertinya kita dapatkan hanya dalam waktu video berapa menit ini. Banyak spekulasi dari berbagai jenis caption yang mengatakan bahwa Christine ini adalah seorang mu'alaf gitu ya, dengan karena namanya gitu, kemudian mu'alaf jadi seorang muslim dan kemudian bernikab, dan kemudian ayahnya adalah seorang pendeta. Ini unik. Kita kan tanya Tanya langsung langsung. apakah benar seperti itu. Klarifikasi langsung dari apa namanya, dari yang Christine, bersangkutan, karena mereka tinggal di dua tempat yang berbeda ternyata. Christine ada di Berau, ayah ada di Dedinya dari Timika. ayah Dedi ada di Timika. Oke, kalau Oke. gitu langsung aja kita akan ngobrol dengan Christine dan Nova. Noval. Alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan Kak Christine dan juga Bang Noval ya. Langsung kita ngobrol ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pengantin baru nih. Sebelum kita ngucapin selamat ya, mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin, Allahumma amin. Makasih ya kak. Persisnya sebenarnya menikah kalian tuh tanggal berapa? Tanggal 24 Maret. Oh, 24 Maret berarti Udah sebulan lah yang ya. lalu ya, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu ya. Iya. Soalnya kan
apa namanya pernikahan kalian ini berapa minggu terakhir inilah gitu jadi agak viral ketika keluar apa namanya di sosmed ya. Ada sesuatu yang cukup mengharukan gitu bisa kita bilang gitu. Jadi ini kita jadi curious gini, apa namanya begitu indah hubungan apa namanya keluarga kalian begitu ya. Selama ini ya kita tahu salam toleransi seperti apa, tapi ini benar-benar nyata keluarga gitu loh, ya. keluarga Kak Christine sendiri sama ayahanda tercinta gitu ya, yang mengalami dan share ke sosial media tuh, share ke halayak masyarakat gitu, kita pun juga tersentuh ya. Benar. Sangat tersentuh. Bisa diceritain nggak sebenarnya apa namanya perbedaan keyakinan dalam keluarga ini udah berapa tahun? Sudah lama sih Kak, dari saya belum lahir juga bapak saya memang udah Kristen gitu. Jadi mama saya kan dulunya juga sudah Kristen gitu kan, mualaf gitu ya. Jadi saya ikut agama mama dari kecil, dari saya lahirkan. Oh begitu. Nah, jadi sebenarnya waktu lahir mama sudah Muslim. Nah, pada awalnya itu memang keluarga dari mama saya itu sebenarnya udah Islam kan. Dari mereka kecil sebenarnya udah Islam. Mama saya juga masuk Kristen itu gara-gara nikah sama dedi saya gitu. Nah, karena kan oma saya kan memang orang Manado ya. Saya kan suku Manado. Jadi oma saya itu kemarin tuh yang mualaf. Jadi dari oma itu anak-anaknya sih kayak termasuk mama saya juga itu Islam. Jadi selama saya tuh umur 6 bulan, masih bayi umur 6 bulan yang pas saya sudah mama saya bawa saya ke ini berkunjung ke Sulawesi Tengah, itu sudah pisah tuh mama saya sama dedi saya udah pisah udah. Jadi mulai dari kecil saya sudah pisah memang dari bapak saya dan jarang juga sih ketemu. Pertama kali ketemu tuh waktu di Kalimantan juga, bapak saya yang ke Kalimantan. Dan itu pertama kali lihat langsung muka wajah dedi saya gitu kan, kayak oh ini rupanya dedi saya gitu. Masya Allah. Itu gimana tuh rasanya? Terus bagaimana juga mungkin kan dari kecil mungkin Kak Christine tuh nggak kenal gitu ya sosok dedi gitu, walaupun mungkin mama mungkin cerita. Nah ya pokoknya dari situ sedih banget lah intinya gitu kan. Terus kayak dari situ juga saya gini, kalau memang dedi saya pilih agamanya, berarti saya harus gitu dong, harus konsisten sama agama yang saya pilih sekarang gitu. Saya harus kayak dedi saya dong gitu. Masya Allah. Nah soalnya dari namanya Christine kan namanya Christine Natalia, kita pikir tadinya Christine mualaf ya. Iya. Awalnya kita pikir gitu. Jadi Bang Noval waktu kenal Christine sudah Muslim ya? Iya, Muslim. Jadi di media itu, setiap media yang nge-repost video yang dibuat sama Christine, terus itu banyak yang salah tangkap gitu. Mereka kira bahwa Christine itu mualaf, gitu. Tapi sebenarnya udah Muslim dari kecil karena orang tuanya udah pisah pas dia umur 6 bulan, dia ngikut sama mamanya. Oh, tapi saat itu Christine boleh tahu nggak? Saat itu dedi emang udah jadi pendeta atau gimana tuh? Waktu saya masih kecil dan itu memang kata mama saya bercerita tuh dia belum jadi pendeta di situ. Nah waktu jadi pendeta itu mungkin pada saat saya itu udah kayak SMP atau SD gitu. Intinya pas masih kecil itu pas dia masih bersama sama mama saya dia belum jadi pendeta. Nah tapi pas dia masih hidup sama mama saya itu masih hidup bersama mama saya itu tuh dia memang sudah bilang gitu kalau dia tuh memang pengen jadi pendeta gitu. Alhasil sekarang dia udah sama mama tiri saya gitu kan, jadi udah jadi pendeta sekarangnya gitu. Nah di sini kan kelihatan apa namanya, oh ya sebentar, waktu akhirnya Noval melamar gitu, itu papa gimana tuh? Waktu kan nggak pernah ketemu, tiba-tiba anaknya mau dilamar, itu gimana tuh? Itu benar-benar ini sih Kak, soalnya kan teleponan mendadak. Jadi dia udah ngomong kalau dia itu nggak mau nggak mau ngasih tahu. Kami udah nyiapkan udah persiapan mau nikah itu udah mulai dari Desember tahun lalu 2020. Mulai dari kita nikahnya Januari, akhirnya mundur lagi, akhirnya dapat di Maret. Soalnya menyesuaikan protokol kesehatan kan. Di sini kan memang lagi besarnya corona gitu. Lagi naik ya. Dari situ dia ngomong, jangan dulu dikasih tahu dedi ya, jangan dulu kasih tahu dedi.
Kalau nggak salah itu 2 minggu, 3 minggu sebelum. Ya, intinya sebulanan lah. Intinya sebulanan sebelum nikah baru ngasih tahu, baru kita teleponan. Jadi didinya itu kaget. Kaget banget ya. Kaget banget. Karena nggak pernah ada apa-apa dia cerita tentang mau nikah, tapi tiba-tiba dia nelpon ngasih kabar mau nikah, jadinya sampai kaget. Iya kayak gitu kan, jadi bilang kayak gini, jadi pas saya basa-basi kan saya sebenarnya kurang ini juga sih sama dedi saya, kurang komunikasi, jadi mungkin itu yang bikin kami tuh kayak saya tuh canggung gitu loh kalau ngomong sama dedi saya, apalagi soal kayak pernikahan gitu kan kayak kemarin, jadi makanya saya tuh pengennya ngomong itu pas pada saat udah deket-deketnya gitu, entah itu dia mau terima atau enggak, yang penting saya sudah bilang gitu loh. Nah jadi waktu saya sudah bilang itu, jadi saya pertama basa-basi saya minta KTP, fotokopi KTP dedi saya kan, saya bilang buat pelengkap berkas-berkas buat nikah itu. Nah jadi kata dedi saya gini, buat apa gitu katanya kan kamu udah berhenti kuliah, kemarin kan saya juga kuliah di Universitas Jayabaya Jakarta Timur. Nah, tapi sempat corona makanya pulang ke Berau lagi. Nah jadi kata dedi saya, loh buat apa ini, kan kau kan sudah berhenti kuliah. Saya bilang lah, saya jujur lah di situ kan saya nggak bisa ini lagi, saya mau nikah, buat nikah deh. Terus dedi saya bilang kayak gini, loh kok tiba-tiba bilangnya kok tiba-tiba bilangnya ada apa kayak ini kayak gitu kan, nggak pernah ngasih tahu sebelumnya, kok langsung tiba-tiba bilang kayak gini, jangan-jangan nggak ada apa-apa gitu. Katanya dia takut gitu kan, jadi kayak jangan-jangan kamu ini gini-gini, enggak lah jadi bilang enggak lah nggak kayak gitu kok. Jadi saya jelaskan itu kan, dia ini sebenarnya kalau suami saya sekarang ini sebenarnya sudah teman lama gitu. Kita udah berteman lama. Teman lama. 2017. Oh udah ini ya, udah kenal ya. Teman lama, dia juga sempat magang di kantor dia kerja. Di kantor saya kerja. Magang jadi apa? Waktu SMA ya? Ya STM. Waktu STM dia magang di kantor saya, dia situ kenal. Nah terus pas awal dia jadi viral tuh kan, dia waktu jadi apa namanya? Mahasiswa teknik sipil yang berpakaian syar'i gitu. Jadi saya tuh pengen nunjukin sama orang-orang bahwa yang bercadar itu nggak menghalangi kok aktivitas kita gitu, buat beraktivitas yang lain-lainnya gitu. Oh, teknik sipil. Akhirnya teknik sipil. Akhirnya di repost akun besar dan masuklah endorsement segala macam. Mulai dari situlah. Mulai dari situ masuk endorsement. Akhirnya saya kan ada basic videografi sama fotografi gitu. Jadi saya diajak sama dia gitu. Akhirnya dari situ gitu. Kerjasama, step endorse saya yang diambil, step yang endorse fotoin saya yang gitu ya. Jadi fotografer. Fotografer private ya. Iya. Tapi Christine boleh tahu nggak, berarti Christine mutusin untuk nikop itu emang dari awal ketika berhijab atau baru-baru ini? Nah kalau saya bernikop ini Kak, waktu kelas 2, penaikan kelas 2 STM. Saya sekolahnya di STM. Masya Allah ya. STM di mana? Jakarta? STM Berau. Kalimantan Timur. Ya, jadi yang bercadar di situ cuma saya satu-satunya, dan juga perempuan di situ di angkatan saya itu, semua angkatan itu cuma 5 orang dan cuma saya doang yang bercadar. Tapi kayaknya Kak Christine ini banyak satu-satunya sih ya. Mungkin satu-satunya yang bercadar waktu itu kan. Satu-satunya juga anak teknik sipil yang bercadar waktu itu. Mungkin juga satu-satunya wanita bercadar yang ayahnya pendeta ya, cuma mungkin Christine sendiri ya. Dan mungkin juga cuma Christine doang yang wanita bercadar tapi namanya sangat kental dengan Kristiani sebenarnya ya. Ya benar. Christine Natalia. Benar. Nah ini uniknya di sini bahwa kemudian momen pernikahan itu terjadi dan Papa hadir ya. Iya, Papa hadir itu momennya ini mengharukan, ditambah mungkin ya ada ungkapan narasinya juga bagus ya. Jadi bagaimana keluarga ini saling menghormati lakum dinukum waliyadin. Sang papa ini mungkin Christine bilang mungkin saja papa ini udah menikahkan banyak anak di gereja gitu ya. Tapi kali ini anaknya justru nggak bisa menikahkan anaknya sendiri gitu misalnya kan gitu. Ini gimana kisahnya sampai papa bisa datang, mau datang, terus
papa ketika datang di pernikahan tuh bagaimana? Nah, jadi waktu itu tuh saya cuma dikasihkan bapak saya nggak bilang kalau dia itu mau datang, soalnya kan masih corona gitu kan. Jadi kemarin tuh dia cuma nelpon, ya udah doain aja gitu aja sih, dia bilang mau datang dan nggak datangnya tuh kita menyesuaikan ini juga keadaan, kata dia. Ya udah, jadi saya juga nggak terlalu berharap nih buat dedi saya datang gitu kan. Dan setidaknya adalah mama kandung saya yang datang gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi kemarin tuh saya dikasihin ini kayak surprise gitu sama dedi saya kan. Nah, saya nggak tahu apa-apa tuh, tiba-tiba dedi saya sebelum hari hanya kan, malamnya tuh kan, sebelum hari hanya, jadi saya nge-WA, dia bilang ini nih tiket buat kamu ini honeymoon katanya sama suami kan, dikasihkan tiket hotel ya itulah 2 malam gitu kan. Malam. Nah, terus dia bilang, udah fokus aja tidur udah gitu katanya, fokus buat pesta besok gitu katanya kan. Nah, jadi saya kayak gimana ya, perasaan seorang anak tuh kayak merasa kayak kok ada yang aneh ya sama bapak saya gitu kan. Kok kayak ada yang disembunyikannya gitu, soalnya dia santai aja gitu kan. Nah, terus sebelumnya juga tuh kayak perasaan tuh kayak pengen, kayaknya dedi saya datang nih kayak gitu kan. Kayak ada feeling ya. Saya udah memang sudah sangka gitu sih, kayak dedi saya datang kayak, tapi ya udahlah, nggak usah berharap banget. Nah, pas sudah didandan tuh kan, waktu itu udah dandan, terus dedi saya tiba-tiba datang pakai topi, pakai masker tuh kan. Ada cerita menarik nih Kak Kari sama Kak Penita. Jadi pas dedinya datang tuh kan, mama saya ini di luar nungguin tamu kayak gitu kan, nungguin tamu sama penghulu datang. Jadi pas mama sama dedinya itu berteman di Facebook, Jadi tiba-tiba dedinya itu datang, kan setelannya kayak Intel, kayak polisi, badannya tegap, pakai baju batik, kayak gitu kan. Jadi mama ini datang kayak ngeliat, terus mama ngomong nih sama dedinya Christine ya. langsung dibuka masker, langsung dia ngomong iya, dia bilang kayak gitu kan. Masya Allah. Mama tuh langsung dari luar lari ke dalam kamar kita berdua sambil terharu, sambil Christine sayang, bilangnya gitu, didimu datang nak, bilang ya kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu, mama ngomong kayak gitu kan. Loh iya kayak gitu kan, udah ada di luar. Nah, lucunya lagi, dia ini baru selesai didandanin kayak gitu loh. Dia mau nangis, jadi saya bilang jangan nangis, kita belum selesai akad. Saya bilang gitu kan, kita belum selesai akad. Luntur nih make up nih. Baru kan dia bercadar putih, nanti takutnya make upnya luntur masuk ke cadar. Jadi itu dia nahan. Nanti tunggu sesi sungkem, baru kalau kamu mau nangis ya nangis sepuas-puasnya sama dedi kayak gitu, saya bilang. Nah, setelah itu dedi itu udah nunggu di luar kan, terus disuruh keluar itu kan, sudah mau akad. Nah, jadi udah dedi saya tuh di samping itu ya, di samping penghulu kan, di samping penghulu dia duduk ya, di samping penghulu. Dan dia juga sambil berdoa tuh. Jadi sambil kami berdoa pakai agama kami, pakai Islam gitu kan, agama Islam, dia pakai agamanya Kristen, dia berdoa gitu. Jadi sama-sama saling berdoa gitu loh Kak. Tapi Christine, gimana sih rasanya, kan memang kalau di agama kita ya, di Muslim itu kan ketika kita menikah itu yang menjadi wali kita kan bapak kita sendiri gitu. Nah, di sini kan Christine sadar banget gitu bahwa sebenarnya ya itu nggak mungkin terjadi gitu karena ya perbedaan agama itu. Tapi Christine tetap gitu ya untuk minta izin sama dedi gitu. Nah, dedi sendiri gimana menanggapinya? Maksudnya apakah dedi bilang dedi nggak mungkin nikahin kamu, atau ada statement apa nggak dari dedi? Kalau dedi sih bilangnya gini aja sih, yang ya udah dedi nggak terlalu maksa gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat tuh dibilang pas teleponan dedi ngomong kayak gini loh, kayak gini kan, Christine kan dia kan teleponan sama Christine pakai di speaker. Jadi dia ngomong sama Christine, saya minta maaf katanya kayak gitu. Dedi minta maaf karena perbedaan agama kita, jadi dedi nggak bisa nikahkan kamu orang, dia bilang kayak gitu kan. Nggak bisa nikahkan Christine sama Noval, dia bilang kayak gitu, nggak bisa nikahkan. Ya saya tetap berdoa, dia bilang kayak gitu, saya tetap berdoa buat
keberhasilan, kesuksesan pernikahan ini, kayak gitu. Jadi dia walaupun dia nggak bisa menikahkan, tapi setidaknya dia bisa mendoakan yang terbaik buat anaknya sama menantunya. Kayak gitu dia bilang. Masya Allah. Nah ini yang unik ini kan Christine ini sering apa namanya mengungkapkan mengenai Dedi ya, ibaratnya di kemarin di Instagram tuh bahwa kenapa ngomongin Dedi terus gitu ibaratnya kan gitu. Sayang apa sih sebenarnya sama Dedi nih? Gimana? Aduh, kalau sama Dedi tuh ya gimana ya Kak, kayak yang namanya seorang ayah tuh cinta pertama anak perempuannya ya, kayak gitu kan. Jadi kayak gimana ya, saya tuh kayak merasa kadang tuh sering lihat tuh teman-teman, kadang pokoknya mulai dari saya tahu kalau bapak saya itu sebenarnya Dedi saya yang Kristen gitu kan. Jadi saya tuh kadang sedih tuh lihat teman-teman saya yang kadang sama ayahnya, yang seru-seruan sama ayahnya gitu kan. Sedangkan saya tuh jauh dari ayah saya kan, dari udah kecil gitu kan, udah nggak ketemu sama Dedi gitu kan. Yang saya sedihkan itu ya karena memang saya nggak dibesarkan sama Dedi, saya tumbuh besar sama Dedi gitu kan. Jadi nggak pernah merasakan langsung kasih sayang dari Dedi gitu kan. Jadi kayak gimana ya? Sedih aja sih Kak. Kalau diceritakan sih kayak gimana ya? Sedih ya. Nah kalau misalnya ketika kita tayangkan ini, kemudian Dedi menyaksikan gitu, kamu mau ngomong apa nih sama Dedi? Dedi, Christine tuh sayang betul sama Dedi. Meskipun Christine tidak dibesarkan sama Dedi, tapi Christine bangga banget bisa punya orang tua hebat kayak Dedi yang bisa terima Christine dengan agama Kristen. Makanya sehat selalu buat Dedi di sana sama keluarganya. Doakan yang terbaik untuk anakku, untuk kita. Itu aja sih Kak. Soalnya juga jarang sih komunikasi sama Dedi tuh. Kesibukan dia juga sih, kayak karena dia kan pendeta gitu. Jadi sering susah kalau diajak komunikasi gitu. Saya sangat berharap banyak sekali sama Allah supaya jangan pisahkan aku sama Dedi lagi. Jangan pisahkan saya, cukup di dunia saja saya dipisahkan sama ayah saya. Jangan di akhirat. Saya selalu berdoa untuk Dedi. Semoga Allah kasih hidayah. Amin. Dan bisa kumpul-kumpul sama saya. Amin. Bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Aduh, Masya Allah, sangat menyentuh sekali ya. Kita lihat kisah dari Christine gitu dan mengajarkan kita banyak hal sekali di sini bahwa ya kasih sayang seorang ayah dan juga anak itu nggak pernah putus gitu ya. Ya meskipun kita tahu di sini ada perbedaan agama yang tampak jelas gitu, tapi kasih sayang itu juga nggak pernah putus. Dan pastinya Christine sebagai anak terus mendoakan ayah semoga diberikan kemudahan juga ya, insya Allah juga bisa berkumpul bersama nanti insya Allah. Tapi memang begini, setiap anak perempuan itu pasti ayahnya itu adalah cinta pertamanya gitu. Dan sini sudah kita juga ikut merasakan bagaimana hancur hatinya Christine, bagaimana nggak bisa bersama gitu ya. Tapi Christine yakin juga bahwa doa adalah senjata terampuh sih gitu. Tetap mendoakan terus ya ibaratnya. Ya, dan di sini kita lihat hubungan mereka juga begitu indah gitu ya. Di dalam agama Islam juga dijelaskan walaupun orang tua itu berbeda keyakinan, tapi kita nggak boleh durhaka sama orang tua kan. Benar. Maksudnya kita harus selalu baik sama orang tua. Harus selalu nurut, baik menjunjung mereka ya. Betul. Masya Allah. Yang membedakan cuma keyakinannya aja gitu. Sisanya tetap harus ngabdi berarti di sini. Iya benar. Masya Allah. Ya ini tapi banyak hikmah yang kita dapetin dari videonya Christine ini. Justru jadi semacam dakwah gitu keluar ya, bahwa
keharmonisan perbedaan keyakinan itu nggak memutus rasa kasih sayang gitu. Kita tetap bersaudara dalam kebangsaan, dalam penciptaan, saling mendoakan. Ini indah banget sih sebenarnya sih. Jadi kalau menurut kita banyak value ya dari video yang singkat itu, banyak pembelajaran. Kita juga jadi banyak belajar bahwa dulu kita tuh nggak pernah ada permasalahan berbeda keyakinan tuh belakangan aja yang mungkin agak sedikit kok beda sedikit aja kita sengit sih gitu, padahal kan persamaannya jauh lebih banyak. Tapi dengan video ini tanpa harus ngomong banyak-banyak, cukup dengan menampilkan video cuma beberapa menit, orang seperti banyak yang tersadar untuk itu gitu. Betul. Kita juga sebagai yang menyaksikan juga terima kasih nih untuk Christine, untuk Noval, untuk Dedi dan juga Mama untuk juga Mama ya. Ini pembelajaran yang luar biasa, mengajarkan kita begitu besarnya toleransi itu gitu. Kita boleh berbeda keyakinan, kita meyakini agama masing-masing, tapi tidak merubah rasa sayang kita, apalagi sama Dedi, tetap hormat. Ya kita doakan lah ya, semoga semua dalam keadaan baik-baik, semua sehat-sehat juga. Noval dan juga Christine juga insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Waduh, terima kasih waktunya Christine, Noval, mudah-mudahan langgeng terus ya. Amin. Salam juga buat Dedi ya. Salam buat Dedi, salam buat Mama. Kalau kalian ada harapan apa dalam keluarga ini? Doanya untuk keluarga kalian? Ya semoga, kalau dari saya semoga saya tidak merasakan apa yang saya rasakan semenjak saya dari kecil dulu, kayak nggak pernah rasain kasih sayang bapak sendiri, terus juga ya bisa dibilang tuh broken home ya, kayak mama sama bapak pisah gitu ya. Nah saya berharap cukuplah kisah mama saya, karena ini pesan dari mama saya juga, cukuplah kisah dia yang kayak gitu, jangan kayak saya lagi gitu katanya, jangan ke saya lagi, pokoknya berdoa yang terbaik berdoa yang terbaik buat keluarga kami juga gitu loh, supaya udahlah Christine yang terakhir lah gitu, jangan ada lagi yang kayak gitu, jangan ada lagi yang merasakan yang pisah yang kayak gitu. Anak saya pokoknya jangan sampai rasakan apa yang saya rasa, karena itu benar-benar sakit. Iya, jangan sampai ada lagi korban dari perceraian gitu, dari perceraian kayak gitu. Baik. Masya Allah, amin. Baik. Waduh, sekali lagi terima kasih ya buat Christine dan Noval. Terima kasih banyak atas semuanya. Salam buat keluarga, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, itu dia tadi ya obrolan singkat tapi sangat mengharukan plus membahagiakan sebenarnya. Bener ya, banyak pelajaran ya, kita jadi nggak ada apa-apanya rasanya ya. Bagaimana ketabahan dari keluarga ini, sang anak atau juga sang ayah, sang bunda, itu pasti kadarnya melebihi dari yang kita lewati ya. Kita orang tua lengkap, serumah, hubungan baik-baik aja, satu keyakinan mungkin ya. Iya. Kayaknya kita perlu banyak belajar dan ini salah satunya ya. Kita nggak pernah tahu, waktu itu nggak pernah ada yang tahu. Kita kan kayak istilahnya semua tuh ada waktu masing-masing dan hanya rahasia Allah. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, sayangi orang tua kita dan mudah-mudahan mudah-mudahan semua ya bahagia insya Allah ya. Amin. Ya teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya untuk channel kita ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan bisa follow juga nih buat teman-teman yang mau support sama Christine dan Noval. Silahkan support aja, ada linknya di sini. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll be in my heart from this day on, now and forevermore. And you'll be in my heart. Yes, you'll be